Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernest Saiful Aziz. Di sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis saya, yaitu toko komputer yang namanya Teknokom. Langsung saja ke latar belakang. Jadi Indonesia kan merupakan negara pertumbuhan ekonomi yang semakin didorong oleh diadopsi teknologi. Jadi dalam era digital ini, kebutuhan akan perangkat komputer dan teknologi informasi meningkat pesat, baik keperluan personal maupun bisnis. Nah, melihat peluang ini, pendirian Teknokom bertujuan untuk menyediakan solusi teknologi modern yang terjangkau dan berkualitas. Teknokom akan menawarkan berbagai produk seperti komputer, laptop, aksesoris, dan lainnya, serta layanan perbaikan dan konsultasi teknologi. Jadi selain itu, usaha ini dirancang untuk mendukung inovasi lokal, memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Mission statementnya, visinya yaitu menjadi pilihan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perangkat teknologi dan mengedepankan kualitas layanan terbaik. Misinya ya, menyediakan produk komputer dan layanan terbaik dengan harga kompetitif, memberikan edukasi kepada pelanggan mengenai produk teknologi terkini, serta memastikan kepuasan pelanggan melalui layanan penjual yang optimal. Selanjutnya, tujuan usaha menyediakan solusi teknologi berkualitas. Jadi kami memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan produk teknologi berkualitas tinggi seperti komputer, laptop, atau aksesoris lainnya dengan harga kompetitif. Terus ada meningkatkan akses teknologi, jadi mendukung informasi digital dengan menyediakan layanan teknologi yang dapat membantu individu, pelajar, mahasiswa, atau kebutuhan lain mereka di era digital ini. Selanjutnya, menciptakan lapangan kerja. Jadi kami berkontribusi pada perekonomian lokal dengan menciptakan peluang kerja bagi tenaga profesional di bidang teknologi, pelayanan pelanggan, dan pelayanan pelanggan. Selanjutnya, mengembangkan inovasi lokal. Jadi menjadi pelopor dalam menawarkan produk dan layanan teknologi yang inovatif serta relevan dengan kebutuhan pasar lokal. Selanjutnya, memberikan layanan konsultasi dan dukungan. Marketing analisisnya, targetingnya pertama kita individu dan pelajar. Jadi menyediakan komputer, laptop yang terjangkau serta berkualitas untuk kebutuhan mereka, UKM dan bisnis. Kami membantu pelaku usaha kecil dan menengah meningkatkan produktivitas melalui solusi teknologi seperti alat hardware dan lainnya. Institusi pendidikan, kami mendukung digitalisasi pendidikan dengan menyediakan perangkat teknologi modern seperti komputer, laptop, proyektor, atau untuk pengadaan sekolah, alat-alat komputer dan segala macamnya. Untuk gamer dan profesional juga seperti desain atau editor, kami menawarkan perangkat berkinerja tinggi seperti PC gaming, laptop dengan spesifikasi tinggi, serta layanan purna jual. Kami memastikan pengalaman pelanggan yang maksimal dengan menyediakan layanan perbaikan, pemeliharaan, maintenance. Terus marketing strateginya, kami dari produk, kami menyediakan macam produk teknologi perangkat jaringan. Semua produk dipilih dari merek-merek terpercaya yang telah teruji kualitasnya. Selain itu menyediakan juga layanan perbaikan perangkat, instalasi software, hardware,
dan segala macamnya. Selanjutnya ada price, yaitu harga. Jadi kami menawarkan harga yang kompetitif dengan memberikan diskon khusus untuk pembelian dalam jumlah besar atau pada saat promo tertentu. Jadi saat ada pelanggan yang lebih dari 3 atau berapa belanjanya, kami akan memberikan diskon potongan. Promotion. Promosinya kami melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lainnya. Dan juga memberikan konten menarik berupa penawaran produk, testimoni pelanggan, dan tips teknologi. Personal sellingnya, jadi personal selling itu promosi yang dilakukan secara langsung di toko. Jadi promosi ini dilakukan secara langsung di toko dengan tenaga penjual yang berpengetahuan luas dan dapat memberikan saran sesuai kebutuhan pelanggan. Placementnya, lokasi. Jadi lokasi ini direncanakan di pusat kota dengan akses yang mudah diakses. Untuk lebih jelasnya lagi, kita deskripsikan lagi Teknokom itu apa sih. Jadi Teknokom itu adalah toko komputer yang menyediakan berbagai produk dan layanan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di berbagai sektor, ya baik personal, bisnis, pendidikan, atau lain sebagainya. Jadi kami menawarkan berbagai jenis perangkat keras, hardware, seperti yang tadi sudah disebutkan, yaitu komputer, printer, dan lain sebagainya. Dan juga perangkat lunak serta aksesoris dan aksesoris yang harganya kompetitif. Kenapa kompetitif? Karena kami produknya ambil langsung dari lubang pertama, jadi harganya bisa lebih kompetitif lah. Kalau murah, kalau harga mungkin mengikuti harga pasar, tidak dimurahkan, tidak diimpor. Selain itu kami juga menyediakan layanan purna jual, termasuk perbaikan perangkat, servis, atau maintenance. Jadi semisal ada user kita yang habis beli produk dari kita, kita tidak lepas tangan, jadi kita ada after sale-nya, yaitu servis dan maintenance. Jadi maintenance servisnya itu bisa lewat panduan atau secara langsung, atau bisa juga langsung. Kalau masih sekitaran toko bisa didatangi ke tempatnya untuk diperbaikan di tempat. Nah, untuk budgetnya, kita perlengkapan toko untuk pembelian barang-barang seperti etalase, display, dan lain sebagainya membutuhkan harga dengan 4.850.000. Yang ini harganya langsung kita bulatkan saja ya, karena kalau dirinci satu-satu banyak, tapi di proposal kami merincikan. Untuk stok awal produk dari laptop, monitor, dan lain sebagainya dengan jumlah 225 juta. Jadi total jumlah produk dan perlengkapan toko yaitu 229.850 juta. Nah, untuk harga pokoknya seperti laptop, CPU, printer, dan lainnya, misal laptop 4 juta, harga jualnya 4.500.000, berarti kita memiliki keuntungan 500. Dari perkiraan keuntungan, target penjualan per hari, misal laptop 1 kan modalnya 4 juta ya, harga jual kita 4.500.000, berarti profit kita yaitu 500, profit kotor per hari yaitu 500. Terus dari CPU dengan harga pokoknya
2 juta dan harga jualnya 2.500.000, berarti keuntungan kita 500. Nah, kalau ditotalkan jumlah harga jual diambil jumlah biaya variabel itu harga modalnya ya. Jadi jumlah harga jualnya totalnya 10.150.000 dan modalnya 8.300.000. Jadi kita dapat keuntungan bersih 1.850.000. Terus biaya operasional bulanan seperti sewa toko, gaji karyawan, promosi internet dan lainnya yaitu 15.400.000. Nah, untuk estimasi balik modal, profit kotor per bulan yaitu 55.500 itu dari yang profit tadi per hari yang 1.850 yaitu dikali 30 jadi 55.500. Itu masih profit kotor karena belum diambil biaya operasional. Nah, setelah diambil biaya operasional yaitu yang sewa toko dan yang lainnya yaitu 15.400. Jadi 55.500 ini diambil 15.400, jadi profit bersih per bulannya yaitu 40.100.000. Nah, untuk perhitungan ROI dan BEP-nya, rumus ROI kan keuntungan bersih dibagi total investasi dikali 100%. Nah, biaya investasi awal kan 229.850 juta. Keuntungan bersihnya per bulan udah dipotong segala macam menjadi 40.100.000. Nah, keuntungan bersih berarti yang 40.100.000 dibagi 229.850 juta dikali 100. Jadi ROI-nya itu 17,45%. Nah, untuk BEP-nya biaya untuk mencapai biaya BEP operasional ya. Jadi biaya operasional bulanan kan 15.400.000 yang gaji karyawan, biaya toko apa dan segala macamnya. Jadi kita untuk menghitung dulu biaya untuk mencapai BEP operasional dulu ya. Jadi keuntungan per unit sama dengan harga jual diambil modal barang per unitnya. Jadi semisal harga jualnya itu 4.500.000. Nah, modalnya 4 juta. Jadi keuntungannya yaitu 500.000. Nah, kan biaya operasionalnya 15.400.000 ya. 15.400.000 ini dibagi keuntungan per unitnya yang 500 itu. Jadi hasilnya 31 itu dibulatkan. Nah, jadi untuk menutupi biaya operasional per bulan itu kita harus menjual 31 unit. Kalau ini kita menghitungnya dari satu barang ya, karena kan banyak, jadi kita fokusnya ada satu. Jadi kalau satu barang itu kita harus menjual 31 unit, entah itu laptop. Nah, dari 31 unit ini artinya perlu menjual 31 unit per bulan untuk menutup biaya tetap bulanan. Nah, perhitungan ini hanya menghitung dari satu produk saja. Nah, kalau dari produk lain kayak aksesoris, servis atau apa bisa kurang dari 31. BP untuk menutup investasi awalnya, jadi BEP waktu itu investasi awal dibagi keuntungan bersih bulanan. Nah, investasi awalnya kan 229.850 juta dibagi keuntungan bersih per bulannya yang itu yang 40.100.000. Nah, setelah dibagi waktu BEP waktu sekitar 5,7 bulan. Nah, dengan demikian jadi investasi awal diproyeksikan akan kembali dalam waktu kurang dari 6 bulan.
Nah, jadi kesimpulannya Teknokom ini hadir sebagai solusi teknologi terpercaya yang menawarkan produk berkualitas dan layanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di era digital. Dengan fokus pada kepuasan pelanggan, kami menjangkau berbagai segmen mulai dari individu, UKM, hingga institusi pendidikan, perusahaan. Jadi berbekal komitmen untuk memberikan produksi unggulan, harga kompetitif, serta layanan pernah jual, Teknokom siap menjadi mitra teknologi yang andal. Kami percaya bahwa inovasi dan pelayanan prima adalah kunci membantu pelanggan berkembang di tengah kemajuan teknologi pesat. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau apa. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.